Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam kampanye perdana pasangan hebat Heri Bambang Terpercaya dalam rangka Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Tadi pada saat pernyataan pembukaan kampanye, saya menyampaikan bahwa awal saya memulai karir saya di legislatif. Di tempat ini saya berkampanye pertama kali. Ya. Rupanya Tuhan dan alam ini memberi jalan yang sama, bahwa saat ini saya ingin berkarir lagi di eksekutif. Saya juga memulai kampanye perdana di sini di tempat yang sama. Ya, kita berharap bahwa itu bagian dari rencana Tuhan dan restu leluhur dan alam ini untuk menjadikan pasangan hebat sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke untuk 2 periode. Ya. 2020-2025 dan 2025-2030. Tepat memilih bupati, rakyat pasti senang. Nah, kenapa judul ini saya pilih? Karena mengawali sebuah keberhasilan itu dimulai dari menentukan pilihan itu harus tepat. Ketika kita salah memilih, maka kesenangan itu akan tertunda 5 tahun lagi. Nah, apakah kemudian kita harus menunggu untuk baru bisa bersenang-senang, bergembira bersama rakyat 5 tahun lagi? Nanti akan saya sampaikan mengapa saya memutuskan untuk maju sebagai bupati. Karena bagi saya, kalau hanya sekedar untuk menjadi anggota dewan, barangkali saya bisa menjadi anggota dewan seumur hidup. Kenapa? Karena basis kurik saya punya pemilih tetap yang setia. Sejak 2004 pertama kali saya menjadi anggota DPR sampai hari. Yang pertama, kita akan berbicara soal bagaimana rekam jejak seorang figur, bagaimana karakternya, bagaimana dia punya pengalaman selama ini. Nah, semua proses itu akan menjadi bagian penting sebagai alasan-alasan, sebagai dasar pertimbangan bagi rakyat untuk memutuskan pilihan kepada calon yang akan dipilih. Yang kedua, kita akan bicara soal visi misi dan program. Mari kita lihat dulu rekam jejak calon. Nah, untuk pasangan hebat, saya dan Pak Bambang, kami dua ini sama-sama murni sebagai politisi. Saya kader PDI Perjuangan, Pak Bambang kader Partai Hanura. Semua program itu tidak kita susun di awan-awan. Program itu kita ambil dari semua persoalan rakyat yang ada dari Kondo sampai ke Digul, dari kota sampai ke kampung, dari kampung sampai ke kota. Persoalan-persoalan itulah yang kami rangkai menjadi sebuah visi pasangan hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama koalisi mengucapkan terima kasih bahwa pada malam hari ini Bapak Ibu sudah bersedia datang untuk mendengarkan calon-calon bupati kita yang akan menjadi bupati yang hebat. Dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izinnya lah sehingga kita pada malam hari ini kita dapat ketemu di Salor 2 ya, dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Pada malam hari ini seperti yang tertera dalam undangan yang Bapak telah terima, kita pada malam hari ini kita akan melakukan kampanye ya. Kampanye ini kami sudah hari ini di Salor 2 ini adalah titik keempat, di mana tadi pagi saya nama seperti yang tertera di sini Pak Bambang Setiaji, sarjana sosial. Fotonya seperti ini, Bapak bisa lihat ya fotonya, dan casing yang sebenarnya seperti ini. Ya kan tidak jauh beda Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Sebelumnya saya mau katakan tadi Ibu Hidayah sudah sampaikan bahwa saya orang Jawa, betul. Saya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Asal orang tua saya orang Jawa, saya tinggal di Mopah Lama, ya. Saya Mopah Lama, saya lahir dan besar di Merauke sini, Bapak Ibu sekalian.
Saya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama orang Jawa, kita juga adalah orang Merauke, ya, seperti itu. Ya, bedanya Bapak Ibu sekalian datang ke Merauke itu tahun sekitar tahun 80-an, ya. Tapi kalau saya, mbah saya dan bapak saya diperkirakan tuh datang tahun 1906 di Kabupaten Merauke, ya. Jadi kami datang beda pemerintahan. Saya datang di sini dibawa, mbah saya dibawa oleh pemerintah Belanda, ya. Dan bapak sekalian datang ke sini dibawa pemerintah Indonesia. Tapi kami sama-sama kehadiran di sini datang tujuannya satu, bagaimana untuk memajukan kota Merauke ini. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Betul. Ya, oleh karena itu Bapak dan saya, Pak Heri sebagai calon bupati dan saya sebagai wakil bupati, kami tidak ada perbedaan. Kami punya satu tujuan sama, yaitu membangun daerah Merauke untuk lebih baik lagi. Betul tidak? Betul. Hamdua saja sudah. Yeah. Oh. Yeah. Oh, yeah. Kita bicara soal persoalan pertanian. Hari ini petani-petani kita ini ada demo di kota. Saya tadi diinformasikan begitu. Apa yang terjadi hari ini itu sudah saya pikirkan sejak lama. Sayangnya kita belum berkesempatan untuk menjadi penguasa yang memegang kekuasaan sebagai bupati di Kabupaten Merauke. Ingat, PDI Perjuangan adalah partai yang berpihak kepada orang kecil. Maka sebagai calon bupati, saya dengan Pak Bambang, juga dengan teman-teman partai pengusung, kita sepakat bahwa orang kecil itu akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan yang akan kami lakukan 5 dan 10 tahun ke depan. Saya bukan orang cerdas, tetapi saya mau mendapat pandangan dari orang-orang cerdas, dan sebagai bupati kita tidak harus pintar. Yang penting kita mau membuka hati, mendengar pikiran banyak orang, maka semua pekerjaan itu akan lebih ringan. Kita buka sawah berhektar-hektar, petani semangat sekali menanam, giliran pemasaran kita bingung mau jual di mana. Ya, saya sama Pak Heri ya tidak memberikan janji-janji ya, tapi kami ingin ya menyampaikan visi misi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati ya. Visi misi ini adalah kewajiban setiap pasangan calon menyampaikan kepada masyarakat yang tadi sudah disampaikan oleh. Tapi kalau untuk menyampaikan visi dan misi, itu adalah visi, misi, dan program itu adalah kewajiban kami. Ya, kami ini sudah matang di dalam berpikir, terutama masalah program. Ya, kelemahan-kelemahan kepemimpinan yang sudah-sudah, ya, bukan kami katakan itu tidak bagus, baik juga. Tetapi ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Hal-hal yang kita perbaiki itulah bagi saya sama Pak Heri itu nanti akan masuk di dalam visi, misi, dan program kita untuk kedepannya. Seperti itu. Lihat kiri, jangan lihat kanan, coblos yang tengah, nomor 2. Jadi ini tugas tambahan untuk ibu ya, pulang kasih tahu bapak-bapak, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, lurus saja. Tengah coblos nomor 2. Saya selaku orang tua pernah berpesan, kalau memang mencari suara, jangan seperti mencari daun salam di atas gunung. Ketika cari suara merayap sampai gunung-gunung, begitu masakan sudah mateng, tahu-tahu daun salamnya dibuang. Betul Pak Bupati? Betul. Saya berpihak kepada masyarakat dan warga kita di Merauke ini. Jangan sampai ada pemimpin yang setelah dipilih tidak amanah. Jangan seperti orang nyayur. Saya bosan seperti itu. Dengar Pak, saya atas nama masyarakat bosan. Bapak harus tetap amanah. Alhamdulillah pada sore hari ini terarah kepada kebiasaan saya. Namanya nyoblos-menyoblos itu dari dulu. Ingat nomor berapa? 2.
Semoga Allah memberkati kita di dalam hal pencoblosan, karena ini sudah naluri alam, menjadi hak saya selaku makhluk, otomatis ingat tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan barokah kepada kita semua. Allahumma amin. Terima kasih. Hamdua saja sudah. Yeah. Oh. Yeah.